Welcome to the Baseface Network. Mekanisme persalinan presentasi muka. Presentasi muka ialah keadaan di mana kepala dalam kedudukan depresi maksimal, sehingga oksipit tertekan pada panggul dan muka. Ini merupakan bagian terendah menghadap ke bawah. Secara berurutan akan terjadi proses kepala mengalami penurunan atau descent. Ketika terjadi penurunan kepala, tahanan dari panggul akan menyebabkan kepala lebih ekstensi, sehingga terjadi perubahan menjadi presentasi muka. Ketika masuk pintu atas panggul, dagu dalam di posisi transversal atau oblik atau miring. Pada pintu tengah panggul, rotasi internal terjadi, sehingga kepala semakin memasuki panggung dengan cara mengubah posisi dagu ke arah anterior. Perputaran ini dilakukan para anterior akan membuat kepala dapat memasuki pintu tengah. Pada keadaan ini, dagu bawah tepat berada di bawah simfisis. Kemudian terjadi fleksi kepala sehingga berturut-turut lahirlah hidung, mata, dahi, dan oksiput. Setelah kepala lahir, terjadi ekstensi kepala sehingga oksiput menekan ke arah anus. Kemudian terjadi putaran paksi luar sehingga kepala menyesuaikan kembali dengan arah panggul janin. Apabila setelah pembukaan lengkap, dagu berada di anterior, maka persalinan bervagina dapat dilanjutkan. Namun, apabila setelah pembukaan lengkap, posisi dagu masih posterior, maka perlu dilakukan operasi sesar. Adapun materi selanjutnya yaitu mekanisme persalinan presentasi verteks. Mekanisme persalinan presentasi verteks adalah posisi yang paling umum dan ideal untuk kelahiran normal. Mekanisme ini biasanya melibatkan proses pengaturan kepala bayi untuk keluar terlebih dahulu, diikuti oleh bahu dan tubuh yang lain. Ini memungkinkan kelahiran yang lebih lancar dan aman. Selanjutnya, ada faktor yang dapat mempengaruhi presentasi verteks. Yang pertama yaitu anatomi panggul ibu. Berbentuk dan ukuran panggul ibu dapat mempengaruhi posisi janin selama persalinan. Yang kedua, ukuran dan posisi janin dapat mempengaruhi bagaimana mereka bergerak dan berputar selama proses persalinan. Yang ketiga, keadaan uterus dapat mempengaruhi posisi dan gerakan janin selama persalinan. Yang keempat, aktivitas janin dapat membantu mendapatkan bayi dalam posisi yang optimal untuk persalinan. Yang kelima, faktor-faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi posisi janin dan rahim. Yang terakhir, faktor genetik. Faktor ini juga memainkan peran dalam penentuan posisi janin selama persalinan. Ada beberapa resiko yang dapat mempengaruhi presentasi. Yang pertama, peningkatan resiko sitosisa baru. Yang kedua, proses persalinan yang lebih lambat. Yang ketiga, peningkatan resiko intervensi. Dan yang keempat, potensi rasa sakit atau ketidaknyamanan. Materi terakhir yaitu mekanisme persalinan presentasi verteks, oksiput kanan dan kiri. Mekanisme ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam praktik. Persalinan ini juga berkaitan dengan urutan gerakan-gerakan fetus selama persalinan. Gerakan ini terdiri dari suatu seri urutan perubahan yang sesuai diameter panggul pada saat fetus berada pada bagian tertentu. Prosteroid adalah kondisi di mana panggul bayi berada di panggul ibu dan memasuki pelvis dengan kepala menghadap ke depan atau kepala bawah dari pria menghadap sisi perut ibu. Posisi ini pun sering disebut dengan bayi terlentang. Adapun dua posisi oksiput pada janin
Yang pertama, posisi oksiput kanan. Dalam posisi ini, panggul bayi menghadap ke sisi kanan. Ibu dengan bagian kepala belakang menghadap posisi belakang tubuh ibu. Kedua, posisi kiri. Pada posisi kiri, panggul bayi menghadap posisi kiri ibu dengan bagian belakang kepala menghadap sisi belakang tubuh ibu. Adapun resiko posisi oksiput posteroid. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya pendarahan karena penggunaan vakum atau forceps selama persalinan. Yang kedua, ibu hamil juga bisa kehilangan banyak darah karena penggunaan vakum atau forceps dapat menyebabkan robekan. Yang ketiga, seringnya indukasi dalam memulai persalinan juga mungkin mengalami kegagalan sehingga bisa menyebabkan infeksi. Adapun pencegahannya, yang pertama yaitu menghindari posisi terbaring dan duduk dengan panggul miring. Yang kedua, dengan berolahraga. Olahraga yang ringan dapat dilakukan agar bayi dalam posisi oksiput. Lakukan latihan yang melibatkan goyang panggul. Goyang panggul dapat dilakukan selama 2-5 kali sehari dengan gerakan memutar, berlutut, dan mencendongkan tubuh ke bagian depan sebanyak yang bisa dilakukan oleh ibu hamil dengan nyaman. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.